Kami tetap percaya bahwa Tuhan, Kau Allah yang setia. Engkau setia kepada kebenaran-Mu, Engkau setia dengan kasih-Mu, Engkau setia pada janji-Mu untuk Kau terus menyertai orang-orang yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ada di tempat ini. Siapapun kami, biar kiranya setiap telinga yang mendengar firman Tuhan diberkati, dilawat di jalan Tuhan tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Dalam nama Yesus, Allah bekerja, Allah berkarya. Dan dengan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semuanya bersemangat ya. Walaupun masih berdiri di luar, nggak apa-apa ya. Saya sungguh meyakini Bapak Ibu, teman-teman, bahwa setiap orang menjalani kehidupannya karena cinta. Di beberapa waktu yang lalu, ketika saya diberi kesempatan berbicara di depan teman-teman ya, tema yang diusung waktu itu Love Always Wins, cinta selalu menang. Dan itu fakta bahwa cinta itu selalu menang. Hanya kala itu saya berikan penekanan pada teman-teman, tergantung cinta kepada siapa. Artinya begini, fakta bahwa cinta itu pasti selalu menang. Namun jangan sampai kita menjatuhkan atau melakukan cinta kita kepada hal yang salah. Karena apa? Karena salah mencintai maka salah bertindak. Sebab cinta selalu menang. Suami istri, kalau suaminya mencintai egonya, pasti dia akan selalu berjuang mengikuti egonya itu. Kalau perlu tabok istri dah. Kenapa? Karena cintanya kepada egonya, bukan cintanya kepada istrinya. Namun sebaliknya, kalau dia temperamental sekalipun, tapi karena dia cinta kepada istrinya, dia berani merobek jiwanya. Dia lukai dirinya demi mencintai istrinya. Nah, ini menjadi satu bukti dari sekian dan semua fakta dalam kehidupan bahwa cinta itu pasti selalu menang, Bapak Ibu. Dan saya sangat yakin kehidupan kita sehari-hari itu kita gulirkan karena cinta juga. Kenapa kita berdiam diri, ada orang yang meninggalkan komunitas? Kenapa? Karena dia cinta, tapi cinta dirinya sendiri. Dia tidak mencintai komunitasnya. Ya. Kenapa ada orang yang begitu kuat mempertahankan prinsipnya sekalipun melanggar firman Tuhan? Karena apa? Karena cinta juga. Cinta kepada prinsipnya yang salah itu. Kenapa ada orang yang berantem gak selesai-selesai? Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan cintanya. Tapi kenapa juga ada yang bersaudara misalnya ya, setelah sekian tahun tidak cakapan, tidak saling tegur sapa, kemudian akhirnya berdamai. Kenapa? Karena minimal ada salah satu yang akhirnya mengubah arah cintanya yang tadinya ke egonya sendiri, kemudian dia mengubah arah cintanya kepada saudaranya. Dia mengorbankan dirinya supaya cinta kepada saudaranya bisa dia wujudkan atau tujukan. Apa yang membuat Tuhan juga mengorbankan dirinya? Dia Allah yang hidup menjadi manusia, menjadi hina, dan tidak hanya menjadi hina sebagai manusia, bahkan dibunuh. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Akhirnya dia ditolak, dibunuh, disiksa. Ya. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena cinta juga. Tuhan melakukan semua itu karena cintanya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat
berharap agar apa yang kita lakukan saat ini karena cinta yang benar, ya, karena cinta yang benar. Namun Bapak Ibu Saudara, tentu kita juga harus waspada dengan apa yang namanya uang, ya. Cinta akan uang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita cinta dengan sesuatu, pasti kita akan mengupayakan apapun juga untuk mendapatkan cinta itu, pasti. Kalau cinta, ya. Tapi kalau nggak cinta, ya berarti tidak akan bisa mewujudkannya. Kita begitu mendambakan rumah yang lebih nyaman, ya. Kenapa? Karena kita cinta anak-anak kita. Karena kita tidak mau anak-anak kita mengalami kesulitan yang dulu mungkin pernah kita alami. Kita berjuang, kenapa? Karena cinta. Namun sebaliknya ada juga orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, kenapa? Karena cinta juga, tapi cinta pada dirinya sendiri. Dia pikir yang penting saya sudah bisa hidup, anak-anak juga punya perjuangannya sendiri. Betul, anak-anak punya perjuangan sendiri, tapi orang tua yang mengasihi, mencintai anaknya pasti mengupayakan yang terbaik pada anak-anaknya juga. Ya. Ada satu hal yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara, yang saya sudah sebutkan tadi, cinta uang. Ini sumber segala masalah dalam hidup. Sumber segala masalah, perhatikan. Cinta uang ini sumber segala masalah dalam semua aspek kehidupan. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di tempat ibadah, mau dalam persekutuan gereja, mau dimanapun. Dalam pemerintahan, cinta uang itu menjadi sumber segala masalah. Ya? Apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Sebaiknya jadi orang kaya semua ini anak-anak Tuhan. Tapi jangan jadikan kekayaan itu menjadi ukuran keberhasilan kebahagiaan hidup kita. Kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi berhasil, untuk menjadi ya setidaknya berkecukupan untuk keluarga kita. Kalau kita akhirnya diberikan lebih oleh Tuhan, artinya Tuhan titipkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Cinta akan uang. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, ya. Begini firman Tuhan. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10 saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya singkat, jadi hanya ini saja yang akan kita baca. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini ingin kaya, ini masih ada di antara kita yang masih ingin kaya. Kita harus hati-hati, bukan nggak boleh mau kaya, bukan nggak boleh loh ya, tapi kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Kenapa? Karena seringkali kita tersiksa, menderita karena keinginan yang begitu banyak dalam hati kita. Kita ingin kaya, tapi kita tempuh dengan cara yang salah. Nah, ini menjadi persoalan. Ingin kaya supaya efektif melayani Tuhan, wah itu luar biasa. Tapi kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan, orang yang ingin kaya tanpa dasar cinta Tuhan, ya. Kalau kita tidak cinta Tuhan, terus kita memiliki keinginan untuk kaya, maka kita akan terjerumus dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Kita tidak mau celaka, nggak ada yang mau binasa, nggak ada yang mau mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Tapi keinginan untuk menjadi kaya ketika kita belum cukup mencintai Tuhan, keinginan itu adalah jerat, Bapak Ibu Saudara. Keinginan itu jerat. Kita jujur aja, kita seringkali permisif dengan membenarkan ya yang lain juga kaya, dia juga kaya, dia juga melakukan itu kok, seolah-olah kita juga bisa menempuh cara yang sama, ya. Padahal cara yang ditempuh itu barangkali keliru. Saya bacakan ayat 10-nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sekali lagi, karena akar segala kejahatan. Kejahatan apa itu? Semua karena uang. Semua karena uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Yudas Iskariot diberikan kepercayaan menjadi pengelola keuangan dalam pelayanan Tuhan Yesus sebagai bendahara. Dalam beberapa kesempatan tampak seolah ia dermawan sekali memperhatikan orang miskin, padahal sebenarnya dia merasa rugi dengan pengeluaran yang besar itu. Ya, lihat bagaimana uang itu bisa mengubah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Uang itu juga bisa mengubah hati manusia loh. Betapa powerfulnya uang itu. Namun di sisi yang lain, kalau kita renungkan dengan serius, kita juga sadar bahwa pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa kepada kekekalan. Namun ironis sekali, kita sadar bahwa tidak ada yang akan kita bawa, namun kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan yang akan kita tinggalkan itu. Namun sebaliknya, yang akan kita bawa di kekekalan justru kita tidak serius memperkarakan. Bapak Ibu Saudara yang tidak terlalu banyak hari ini hadir di tempat ini, biar kiranya ini menjadi perenungan yang serius bagi kita. Ya, sedapat mungkin jadilah orang kaya, jadilah orang sukses, jadilah berhasil. Namun jangan jadikan itu sebagai ukuran kebahagiaan dan keberhasilan kita. Keberhasilan orang percaya bukan ketika ia menjadi orang kaya, tapi ketika ia baik susah maupun senang, baik kaya maupun miskin, dia tetap hidup benar berkenan kepada Tuhan. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Saudara tentu ingat bagaimana Tuhan memberikan sebuah perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Orang kaya itu menumpuk harta begitu rupa dan berkata, padamu ada banyak harta kekayaan. Istirahatlah, tidurlah. Hai jiwaku, tenanglah sebab ada padamu banyak kekayaan. Namun Tuhan katakan, pada malam hari ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk apakah semua itu? Ini biasanya anak muda ini, yang ambisi kehidupannya masih relatif tinggi. Kenapa? Karena anak muda minim pengalaman, seperti Pak Gembala bilang, minim pengalaman. Berpikir kalau rumah gede, hidupku akan lebih bahagia. Berpikir kalau mobilku ada 2, 3 gitu ya. Atau kita yang masih punya motor sekarang, kalau punya mobil pasti lebih bahagia. Dulu sebelum punya motor, kita jujur aja, sebelum punya motor, kita pengen punya motor. Nanti kalau punya motor pasti lebih bahagia. Aku bisa kesana kemari. Setelah punya motor apa? Jujur aja. Monotok. Biasa aja. Justru kita nggak bisa kemana-mana, ya biasa aja. Setelah punya mobil setelah punya motor pengen punya mobil, merasa kalau punya mobil nanti lebih bahagia lagi. Ternyata enggak juga. Ini menjadi bukti bahwa hal fana dalam hidup tidak bisa membahagiakan kita, tidak bisa membahagiakan kita. Namun juga kita harus benar-benar menyadari kalau kita masih bisa dibahagiakan oleh hal-hal fana itu, kita nggak mungkin bisa bahagia dengan Tuhan, nggak mungkin. Mari kita hati-hati dengan kekayaan dunia. Sedapat mungkin, jadilah orang kaya, jadilah orang hebat, jadilah orang berhasil. Namun kekayaan kita itu haruslah kembali untuk memuliakan Tuhan. Ya? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya tutup dengan perkataan Tuhan Yesus ketika berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon dalam pengertian kekayaan dunia ya. Kenapa? Karena kalau kita mencintai dua pribadi atau dua oknum atau hati kita bercabang, maka firman Tuhan katakan ketika engkau setia kepada yang satu pasti engkau tidak mengindahkan yang lain. Kita harus jujur bahwa kita ini masih memiliki kecenderungan menjadi seperti dunia. Jadi jangan bilang, oh aku bisa kok Pak, bisa kok. Nggak bisa. Kita harus putuskan, mau cinta Tuhan apa cinta dunia. Cinta Tuhan
bukan berarti harus menjadi miskin. Mencintai Tuhan juga bisa menjadi kaya, namun kekayaan tidak menjadi ukuran kebahagiaan dan keberhasilan kita. Baik engkau susah, baik engkau senang, baik engkau bahagia, baik engkau susah, baik engkau menderita, baik engkau kaya ataupun miskin, ingat keberhasilan kita tidak ditentukan dari semua itu, tapi keberhasilan orang percaya diukur dari apakah dia mau susah, senang, kaya atau miskin, apakah dia hidup benar atau tidak. Ya, mari kita sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi. Kalaupun kita Tuhan percayakan menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang takut Tuhan. Kalaupun kita tidak diberikan kepercayaan menjadi orang kaya, kita bisa menyaksikan Tuhan tetap pelihara. Apapun yang terjadi, Tuhan satu-satunya kekayaan abadi kita. Mari kita berdoa.